Di dalam aula besar, formasi sihir raksasa memancarkan cahaya biru mistis, meliputi seluruh area yang luas. Di bawahnya, kerumunan siswa berseragam gelap ramai berdiskusi. Layar di atas mengumumkan hasil yang mencengangkan. Zona citra berdiameter 41 meter. Berita tentang siswa baru yang berhasil menciptakan salah satu dari 4 citra besar pada hari pertama dengan cepat menyebar, menyebabkan gelombang kejutan. Seorang gadis dengan rambut oranye terang, mata berkilau penuh kekaguman, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Berbalik kepada temannya, seperti yang dikabarkan, dia telah menarik perhatian semua guru. Emi, bagaimana menurutmu tentang ini? Emi Karmis tertawa canggung, mata hijau cantiknya terbuka lebar secara tidak biasa, menyembunyikan perhitungan yang rumit. Dia berpikir dalam hati, senyum di bibirnya memudar saat tidak ada yang memperhatikan. Seperti yang kuduga, membiarkan semuanya berlanjut seperti ini terlalu berbahaya. Aku harus mendekatinya secara rahasia. Wajah Emi menjadi tegas, matanya dingin, tangannya tanpa sadar mengepal erat. Di tengah lingkaran sihir yang cemerlang, cahaya biru ilusi menyelimuti ruangan. Ethela Romi sedikit mendorong kacamatanya. Dalam hati diam-diam terkejut dengan bakat muridnya. Ia berpikir, anak ini memiliki bakat khusus dalam aspek maha kuasa, seolah ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih keras di pegunungan. Di sisi berlawanan, Shirone Aryan menatap gurunya. Wajahnya penuh keheranan saat menyadari zona jiwanya sedang berubah. Bu, ukurannya sudah menyusut banyak sekali. Ethela tersenyum lembut, suaranya terdengar sangat jelas dan tenang. Betul sekali, saat ukuran berkurang, kepadatannya akan meningkat. Dengan tingkat kepadatan ini, sebagian besar dampak fisik tidak akan cukup untuk menembus zona jiwamu. Selain itu, kepadatan ini juga membantumu memiliki kemampuan untuk menahan serangan mental. Kerja bagus, sekarang kamu bisa melepaskan zona jiwamu. Ah, ya, terima kasih Bu. Shirone menjawab dengan gembira. Tepat setelah ia selesai berbicara, partikel cahaya sihir yang mengelilinginya menghilang. Pada saat yang sama, tepuk tangan dan sorak ai terdengar di seluruh aula. Bagus sekali, murid baru. Selamat ya. Di tengah kerumunan yang bersorak antusias, Shirone terkejut. Ia terpaku saat menyadari semua mata di ruangan besar itu tertuju padanya, pipinya tiba-tiba merona. Ia bertanya-tanya dengan panik, mengapa semua orang melihatnya. Bingung dan malu, ia buru-buru membungkuk. Terima kasih semuanya. Profesor Ethela mendorong sedikit kacamatanya, tatapannya menyiratkan pemikiran mendalam saat mengamati Shirone. Dia berpikir, meskipun aku mengakui kebijaksanaannya dalam menyempurnakan posisi pertahanan, namun mengingat dia adalah tipe konvergen dan memiliki area roh yang luar biasa besar, keberhasilan dalam posisi itu adalah hal yang tak terhindarkan. Meskipun begitu, aku tetap harus terus mengawasinya. Merasakan pandangan itu, Shirone sedikit memalingkan wajah, semburat merah tipis muncul di pipinya. Tatapan tak terhitung dari berbagai arah tertuju pada Shirone. Tetapi tidak semua orang memiliki emosi yang sama. Sekelompok siswa senior berbisik-bisik, tatapan mereka tajam, menilai sekaligus sedikit waspada. Bakatnya sungguh luar biasa, sepertinya dia akan segera naik ke kelas kita. Persaingan mulai terasa di udara. Di sudut lain, sekelompok siswi memandang Shirone dengan mata berbinar penuh kekaguman, tangan terkatup di dada. Seorang siswi tak bisa menyembunyikan kekagumannya, berseru, benar-benar mengesankan, dan ini baru hari pertama lagi. Namun, tidak semua orang menyambutnya. Tersembunyi di antara kerumunan adalah tatapan dingin, penuh kecemburuan dan iri hati. Seorang siswa mendengus jijik, bersedekap menatap Shirone dengan wajah masam. Dan akhirnya, di antara semua emosi campur aduk itu, ada satu tatapan yang sangat menonjol. Di antara siswa-siswa lain, Emi Karmis berdiri diam, rambut merah menyalanya seperti api di kegelapan. Sebuah aura suram dan menakutkan terpancar darinya. Namun yang lebih menakutkan adalah matanya yang terpaku pada Shirone, pandangan yang dalam, dingin, dan agak menyeramkan. Keesokan harinya langit biru cerah dan jernih, sinar matahari hangat menyinari gedung akademi yang megah. Di koridor yang sunyi suara langkah kaki teratur bergema. Sosok lain dengan tatapan khusus juga mengarahkan perhatiannya ke Shirone. Seorang guru dengan rambut ungu yang diikat rapi, mengenakan jubah berkerudung, berjalan menuju pintu kelas. Tangannya dengan lembut meraih gagang pintu lalu mendorongnya terbuka dan melangkah masuk. Pintu terbuka, di dalamnya ada aula kuliah besar yang sudah penuh sesak dengan siswa. Segera setelah melihatnya masuk, seluruh kelas yang awalnya ribut tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Para siswa serentak bersorak, "Wah, itu Bu Siena. Bu, ceritakan kepada kami tentang cinta pertama Ibu dong." Di dalam auditorium yang hikmat, Shirone tiba-tiba tersentak saat menyadari wanita yang baru saja melangkah ke mimbar. Dia terkejut dalam hati. Itu adalah profesor menakutkan yang hadir dalam ujian masuknya. Wanita berambut merah muda dengan kacamata intelektual itu berdiri tegak. Kedua tangan bertumpu pada sebuah buku tebal. Shirone sama sekali tidak tahu bahwa Siena sebenarnya adalah profesor yang bertanggung jawab atas kelas 5 yang bergengsi. Para siswa di sekitarnya mulai berbisik-bisik penuh kegembiraan. Seorang teman di samping Shirone menyikutnya. Suaranya penuh kekaguman. "Hebat, tak disangka, kita
diajar oleh salah satu dari 7 bijak. Namun, alasan sebenarnya Sienna repot-repot datang ke sini sama sekali tidak sederhana. Dia mengambil kelas ini hanya karena ingin secara pribadi mengajar Shirone. Sienna teringat kembali perdebatan dengan profesor lain, dalam hati ia merasa jengkel. Profesor Tat benar-benar merepotkan, hanya memasukkan bakat seperti dia ke kelas 5, lalu dia akan mencari cara untuk mengejar sendiri. Memikirkan hal ini, Sienna sedikit mendorong kacamatanya. Tatapannya yang tajam dan tegas langsung mengarah ke Shirone. Dia bertekad, aku akan segera membantumu naik pangkat Shirone. Seharusnya, kau sudah menjadi siswa kelasku. Aura mematikan yang tak terlihat, membuat Shirone bergidik. Dia merasakan tatapan profesor seolah menembusnya. Keringat dingin tiba-tiba mengucur. Dia mencoba menenangkan diri. Sepertinya dia melihatku, tapi mungkin aku terlalu banyak berpikir. Di tengah suasana tegang, seorang siswa di belakang tiba-tiba berbicara, memecah keheningan. Profesor, karena ini adalah pelajaran pertama, bisakah Anda menceritakan kisah menarik kepada kami? Seorang murid berbisik dengan rasa ingin tahu, apakah benar Anda berkencan dengan Profesor Tat? Wajah Sienna seketika berubah tidak senang. Ia menggenggam tangannya erat, energi dingin tak terlihat mulai menyebar. Tanpa peringatan, Sienna mengangkat tangannya. Semburan sihir biru es meledak, mengkristal menjadi permata berkilauan di telapak tangannya. Udara dingin memancar, menyelimuti sosok profesor dalam lingkaran cahaya es yang kuat. Di tengah cahaya sihir yang belum meredup, Sienna berkata lantang, bisakah ada yang menjelaskan prinsip sihir ini? Apa itu udara dingin? Dan apa itu pendinginan? Kata-katanya bergema di seluruh ruangan, bersamaan dengan menyebarnya hawa dingin yang menusuk. Embun beku dengan cepat menyelimuti jendela, melekat pada lampu gantung di langit-langit. Di tengah kelas, Shirone terkejut melihat sekeliling, mencoba memahami fenomena aneh yang terjadi. Dingin yang menusuk tulang, membuat siswa lain meringkuk. Seorang siswa gemetar, memeluk dirinya erat, gagap. Maaf bu, saya kedinginan sekali. Sienna hanya menjawab dengan tenang, tatapannya tak berubah. Fakta bahwa kamu kedinginan berarti kamu kekurangan energi. Sienna memulai ceramahnya, suaranya bergema jelas di ruangan yang dingin. Namun konsep energi dingin tidak ada di dunia ini. Oleh karena itu, sementara suhu dapat meningkat tanpa batas, ia tidak dapat menurun tanpa henti. Dia mengulurkan tangannya, dan aliran udara dingin mengembun, lalu tiba-tiba pecah menjadi kristal es tak terhingga yang berkilauan di udara. Keadaan di mana energi mencapai titik nol, kita sebut nol mutlak. Sienna tersenyum penuh percaya diri, menunjuk ke lapisan es yang perlahan menyelimuti dinding. Jika kita hanya mengambil sedikit energi dari ruangan ini, kita dapat dengan mudah menciptakan hal-hal seperti es ini. Dia dengan lembut menggerakkan kristal es yang melayang di depannya. Tetapi jika kita membaginya menjadi partikel-partikel kecil dan menciptakan aliran konveksi, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah kita dapat menciptakan suhu yang cukup dingin untuk membunuh seseorang, sesuatu yang mungkin bisa kalian rasakan dari pengalaman barusan. Mendengar itu, seluruh aula kuliah tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Keringat dingin mengalir di pelipis para siswa saat mereka menyadari bahwa mereka baru saja berada di ambang kematian. Sebuah pikiran mengerikan serentak muncul di benak mereka. Apakah kita baru saja hampir mati? Di tengah ketakutan yang meliputi, Sienna dengan tenang berbalik, suara langkah kakinya bergema teratur saat ia mendekati jendela yang tertutup es. Dengan punggung menghadap para siswa, ia mengajukan pertanyaan berikutnya dengan nada seolah tidak ada yang terjadi. Karena sudah demikian, bagaimana seorang penyihir menyerap semua energi itu? Sienna Oliver berdiri di depan papan tulis, tatapan tajamnya menyapu para siswa yang mendengarkan dengan saksama. Seorang siswa berambut pirang, dengan mata biru safir yang terbuka lebar, menelan setiap kata dari profesor itu. Wajahnya terkejut sekaligus sedikit bingung. Sienna membuka suara, nadanya jernih namun penuh wibawa. Bagaimana mereka, tanpa alat atau perlengkapan apapun, bisa mengaktifkan sihir seperti itu? Tanpa menunggu jawaban, ia menggunakan kapur untuk menggambar sosok kecil di papan, lalu mengelilinginya dengan lingkaran biru bercahaya. Ia melanjutkan kuliahnya. Penyihir mengendalikan dunia di dalam wilayah roh, dan meskipun itu mungkin terbatas pada area lokal, tetapi di dalamnya, penyihir adalah dewa. Ketika Anda mempengaruhi indera, baik itu menciptakan cahaya, aroma, atau sensasi fisik, indera khusus penyihir akan memberi mereka kemampuan unik untuk menguasai realitas itu. Ceramahnya seolah membuka pandangan dunia yang sama sekali baru, dunia di mana penyihir dapat menciptakan ekosistem mini di telapak tangan mereka. Sienna mengetuk kapur ke papan, menarik perhatian seluruh kelas. Tetapi bahkan dengan kemampuan ilahi ini, katanya, suaranya merendah, membawa misteri yang mendalam. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan? Agar seorang penyihir dapat mengaktifkan sihir, mereka harus memenuhi kondisi tertentu. Ia dengan tegas menulis dua kata di atas lingkaran biru di papan, dan kondisi-kondisi itu adalah kemahakuasaan dan kemahatahuan.
Penyihir mengaktifkan sihir dengan menggunakan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Sienna memulai kuliahnya. Sekuat apapun kalian tanpa pengetahuan, kalian tidak bisa mengaktifkan sihir. Itulah mengapa para penyihir, meskipun memiliki indera yang luar biasa, harus tetap mempelajari dunia layaknya seorang sarjana. Kata-kata itu seakan kilatan listrik yang menyambar pikiran Shirone. Ia duduk diam di antara para siswa, mata birunya tiba-tiba bersinar dengan kilau pencerahan. Jadi begitu, pikirnya dalam hati, itulah mengapa aku tidak bisa menggunakan sihir apapun. Sebuah ingatan menyakitkan tiba-tiba menyeruak, gelap dan kacau. Gambaran tubuhnya dipukuli dengan kejam dalam ruang yang buram, sepenuhnya tak berdaya dan putus asa. Di antara bayangan samar badai kekerasan itu, sesosok bayangan gelap dengan mata bersinar menakutkan menyaksikan kegagalannya. Aku sama sekali tidak memiliki konsep Maha Tahu, Shirone menyadari dengan pahit, jadi aku hanya fokus melatih Maha Kuasa. Ketika arus pikiran Shirone mereda, suara Sienna kembali menariknya ke kenyataan. Dia berbalik menghadap seluruh kelas, tatapannya tajam di balik kacamatanya. Kalian semua akan mempelajari banyak mata pelajaran di sekolah ini. Alam spiritual hanyalah setengah dari elemen yang menciptakan sihir. Jika tidak belajar dengan tekun, kalian tidak akan pernah menjadi penyihir yang baik. Setelah mengatakan itu, senyum cerdas dan penuh makna terukir di bibir Sienna, seolah dia bisa membaca pikiran setiap siswa. Profesor Sienna berkata dengan lantang, "Sekarang kita akan memulai kuliah kimia elementer." Seketika seluruh kelas serempak menjawab dengan antusias dan hormat. "Mohon bimbingan Anda, Guru." Di antara kerumunan siswa, Shirone berdiri diam, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Cahaya dari jendela memancar masuk, menciptakan lingkaran cahaya samar di sekelilingnya. Ia mengepalkan tangan, mata birunya yang seperti permata bersinar dengan tekad yang kuat. "Aku bisa melakukannya," bisiknya pada diri sendiri, setetes keringat menetes di pelipisnya. "Aku bisa menjadi seorang penyihir." Saat pelajaran berakhir, senja tiba, mewarnai seluruh langit Alperas dengan nuansa oranye, merah muda, dan ungu yang cerah. Cahaya senja yang hangat menyelimuti bangunan-bangunan kuno dan taman-taman yang terawat rapi di akademi, menciptakan pemandangan yang megah dan damai. Di jalan batu di dalam kampus, dua siswa sedang berbincang. Salah satu bertanya, "Kau ke perpustakaan hari ini kan?" Yang lainnya, dengan buku masih di tangan, mengangguk dan menjawab, "Sepertinya harus pergi, kita akan segera ada ujian." Di sebuah meja kayu, percakapan yang ramai berputar seputar topik akademik. Seorang mahasiswa yang ingin tahu bertanya, "Jadi, apa topik penelitianmu?" Dari bawah meja suara lain menjawab, "Ada satu hal yang harus saya temukan dulu." Setelah kelas berakhir, sebagian besar siswa pergi ke perpustakaan atau bergabung dengan kelompok belajar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Shirone diam-diam berjalan sendirian di jalan batu. Tangannya memeluk erat buku. Dia berpikir dalam hati, "Setiap hari saya di perpustakaan, dan meskipun sudah berusaha keras, saya masih hanya bisa mengikuti para bangsawan dalam kuliah. Saya sangat lelah karena kurang tidur." Meskipun kelelahan, senyum lega dan tekad muncul di bibirnya saat mata birunya bersinar. "Tapi, belajar sihir membuat saya merasa sangat lega, karena saya sedang mewujudkan impian saya sendiri." Langkah kakinya menjadi lebih mantap, saat sebuah ide berani dan menjanjikan terlintas di benaknya. Entah apakah ada yang sudah menciptakan mantra untuk menghilangkan kebutuhan tidur? Sebuah perasaan aneh tiba-tiba menyergap Shirone. Ia terkejut menyadari kakinya melayang di udara. Keterkejutan itu cepat berubah menjadi kepanikan saat ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi seringan kapas secara tidak masuk akal. Belum sempat Shirone memahami apa yang sedang terjadi, seluruh tubuhnya sudah terangkat ke langit. Pemandangan halaman sekolah dengan gedung-gedung kuno dan lapangan luas cepat mundur ke bawah. Angin menderu di telinganya saat ia terbang semakin tinggi. Dalam kepanikan ekstrim, Shirone memeluk erat bukunya, mata birunya terbuka lebar penuh ketakutan. "Tunggu, apa-apaan ini? Aku terbang." Tepat pada saat itu, sebuah kekuatan besar menyentak kerah bajunya dari belakang, membuatnya nyaris berteriak. Sebuah bayangan hitam pekat, besar dan menjulang, muncul tepat di belakang Shirone. Matanya di kegelapan memancarkan cahaya mengerikan. Kengerian menguasai pikiran pemuda itu. Apa-apaan yang terjadi ini? Apa itu manusia? Di tengah langit yang bersinar indah dengan cahaya senja, bayangan hitam misterius itu mencengkram Shirone, melayang di atas atap akademi yang perlahan-lahan tenggelam dalam keheningan. Ruang di sekitarnya terbalik, seluruh hutan luas berguncang lalu melesat ke arah Shirone. Dia menjerit keras saat jatuh bebas dari ketinggian, akhirnya tergeletak telentang di tanah lunak sebuah lapangan terbuka. Tas sekolah dan buku catatannya terlempar jauh, mengusap kepalanya yang sakit luar biasa. Shirone menggumam dalam hati. Saat kembali sadar, dia melihat sesosok berjubah hitam berdiri diam di bawah pohon terdekat. Dia menatap bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam kebingungan Shirone, orang itu perlahan mengangkat tangan dan menarik tudung kepalanya ke bawah. Dia tertegun, aliran rambut merah menyala seperti api
terurai, berkilauan di bawah cahaya matahari keemasan senja, wajah anggun dengan mata biru laut yang bangga muncul. Shirone benar-benar terdiam, mata terbuka lebar penuh keterkejutan, masih duduk bersila di tanah dengan sehelai daun kecil menempel di rambut pirangnya yang acak-acakan. Dia tergagap memanggil nama orang yang baru saja muncul dalam kepanikan ekstrim, Amy Karmis. Di tengah keheningan hutan, sinar keemasan matahari menyelinap di antara dedaunan. Shirone tiba-tiba berhenti, keringat dingin membasahi belipisnya. Dia sudah menduga akan bertemu dengannya suatu hari nanti, tetapi tidak menyangka reuni itu akan terjadi begitu mendadak dan tak terduga. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, bertanya-tanya, apakah ini benar-benar gadis kecil dari 5 tahun yang lalu? Berdiri di hadapan Shirone, Amy Karmis dengan rambut merah menyala seperti api, mengamati ekspresi terkejut Shirone dengan dingin. Ekspresi itu, jadi, kau masih ingat siapa aku, seperti yang sudah kuduga, katanya, dengan nada penuh kepastian. Duduk tertumpuk di tanah, Shirone masih belum pulih dari keterkejutannya, hanya bisa berucap, apa, dalam kebingungan. Tanpa peringatan, Amy mengangkat tangannya, sebuah bola api menyala meledak di depannya, panasnya yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang, menerbangkan debu dan daun. Aliran api yang kuat menyambar rambut keemasan Shirone, membuatnya sangat ketakutan, kedua matanya terbelalak karena syok. Melihat pemandangan itu, senyum jahat muncul di wajah Amy, matanya berkilau merah penuh ancaman. Betul, bisiknya, dengan nada penuh tekad, sebaiknya kita selesaikan semuanya di sini saja. Dua konsep inti dari sihir, Maha Tahu dan Maha Kuasa. Maha Tahu didefinisikan sebagai keadaan memahami informasi sumber yang diperlukan untuk mengaktifkan sihir, adalah pemahaman menyeluruh tentang mekanisme dasar mantra. Kondisi ini dapat ditingkatkan melalui pembelajaran dan penelitian akademik. Maha Kuasa digambarkan sebagai kemampuan untuk mengaktifkan sihir dengan bantuan Maha Tahu. Maha Kuasa bukan hanya kunci untuk mengaktifkan sihir, tetapi juga membantu meningkatkan kekuatan mantra. Kemampuan ini dapat ditingkatkan melalui latihan mental, dan itu juga merupakan istilah yang sering digunakan sebagai pengganti konsep alam pikiran.